Aku kira hidupku memang akan terus berjalan sederhana, tenang, tanpa kejutan besar. Tapi ternyata aku salah besar. Hari-hari yang kujalani perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Bukan perubahan besar, tapi cukup membuatku resah. Aku mulai merasa lelah dengan rutinitas yang itu-itu saja. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang larut, lalu menatap dompet yang selalu tipis. Aku sering berdiri lama di depan kaca, bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan aku mulai? Aku bukan orang yang malas bekerja, tapi kenapa hidupku terasa begitu datar? Seolah-olah ada dinding tinggi yang menahanku untuk melangkah lebih jauh. Di antara rasa letih itu, aku masih bisa menemukan secercah tawa bersama teman-teman di kos. Mereka sering bercanda, mengolok gaji pas-pasanku, tapi aku hanya bisa tertawa getir. Aku tidak marah. Aku tahu memang itu kenyataannya. Terkadang malam-malam aku keluar sendirian, hanya untuk berjalan kaki melintasi jalanan kota. Aku melihat gedung tinggi, orang-orang dengan mobil mewah, dan aku bertanya, apa mungkin suatu hari aku juga bisa sampai ke titik itu? Namun di balik semua renungan itu, aku masih bersyukur. Aku masih bisa makan, masih punya tempat untuk pulang, dan masih punya tubuh yang sehat. Aku sering menenangkan diri dengan berkata, mungkin aku bukan siapa-siapa, tapi setidaknya aku masih punya kesempatan. Meski begitu, ada rasa kosong yang sulit saya jelaskan. Seperti ada bagian dalam diriku yang hilang, meskipun aku masih bisa tersenyum di depan orang lain. Dan entah kenapa, perasaan kosong itu semakin hari semakin terasa nyata. Kosong itu perlahan berubah menjadi sebuah kegelisahan yang sulit aku bedung. Setiap kali pulang kerja, aku mulai merasa rumah kosku begitu sepi. Meski di luar sana, suara kendaraan menderu tiada henti. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap langit-langit, dan bertanya dalam hati, apakah ini hidup yang sebenarnya aku inginkan? Saya melihat catatan keuangan di buku kecil yang selalu kusimpan. Gajiku hanya cukup untuk membayar kos, membeli makan sederhana, dan sedikit menabung. Tidak ada ruang untuk mimpi besar, apalagi membantu orang lain. Semua hanya sekedar bertahan. Aku sering merasa iri ketika melihat orang lain bisa berbagi, bisa mentraktir teman, atau sekadar menyisihkan uang untuk keluarganya. Aku bahkan ragu apakah besok masih bisa makan dengan layak jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Di luar, orang-orang tampak bahagia. Mereka bisa tersenyum lepas dengan pekerjaannya. Sementara aku, senyumku hanya pelengkap, menutupi hati yang sedang rapuh. Malam itu, aku termenung lama di depan musola kecil dekat kos. Lampu redupnya membuat suasana semakin syahdu. Aku mencoba berdoa, tapi kata-kata tercekat. Air mata hampir jatuh tanpa aku sadari. Aku merasa seperti orang yang tersesat di tengah keramaian. Dalam hal ini, aku sadar, sesuatu akan berubah. Entah kapan, entah bagaimana, tapi aku bisa merasakan gelombang besar yang mendekat. Gelombang yang bisa saja menghancurkan seluruh ketenangan semu yang selama ini kubanggakan. Dan ternyata, gelombang itu datang lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Hari itu suasana kantor terasa aneh. Biasanya semua orang sibuk dengan pekerjaannya, tapi kali ini wajah mereka tegang. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut ruangan. Aku duduk di mejaku, mencoba fokus, namun perasaan tak enak semakin menekan dada. Siang harinya, manajer memanggil seluruh karyawan untuk berkumpul di ruang rapat. Aku ingat betul, suara detak jam dinding terasa begitu lambat, seolah-olah waktu menolak untuk berlari. Saat manajer mulai berbicara, jantungku berdegup kencang. Perusahaan sedang mengalami kesulitan besar. Kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar. Suaranya bergetar, lalu ia menambahkan, sebagian dari kita harus menerima kenyataan pahit. Akan ada pengurangan karyawan. Aku membayangkannya, dunia seakan berhenti berputar. Mataku menatap kosong ke arah meja, sementara telingaku mendengar suara-suara resah di sekitarku. Rasanya seperti mimpi buruk yang tiba-tiba hadir tanpa aba-aba. Sepulang dari rapat itu, langkahku terasa berat. Jalan pulang yang biasanya kulalui dengan santai, kali ini seperti jalan gelap yang panjang tanpa ujung. Aku tahu, gelombang besar itu kini sedang menungguku di depan pintu kehidupan. Dan benar saja, keesokan harinya pintu itu benar-benar terbuka. Pagi itu, saya dipanggil ke ruang manajer bersama beberapa karyawan lain. Udara terasa sesak, langkah kakiku gemetar, seolah seluruh tenaga hilang ditelan bumi. Begitu duduk, aku langsung tahu apa yang akan terjadi. Manajer menatap kami dengan mata penuh beban. Ia menarik napas panjang sebelum berkata, mulai bulan ini, kalian tidak lagi bersama kami. Bukan karena kinerja kalian buruk, tapi perusahaan tidak mampu lagi bertahan. Kata-kata itu seperti pisau dingin yang menembus jantungku. Aku berusaha menahan ekspresi, tapi dalam hati aku roboh seketika. Rasanya seperti tanah di bawah kakiku runtuh tanpa peringatan. Aku menerima amplop,
berisi surat resmi pemutusan kerja. Tangan ini bergetar saat bertengkar, seolah sedang menggenggam akhir dari semua mimpi kecil yang baru mulai kurajut. Keluar dari ruangan itu, mataku panas, pandangan kabur. Suara riuh jalanan terasa jauh, hanya menyisakan hening yang menusuk telinga. Aku berjalan tanpa arah, seperti tubuh tanpa jiwa. Sesampainya di kos, aku duduk diam di kasur. Surat itu masih kugenggam erat. Aku melihat lama, lalu perlahan menyadari, inilah awal badai yang sesungguhnya. Hidup sederhana yang kuanggap cukup, kini benar-benar terancam hilang. Malam itu aku duduk di kamar kos, lampu redup menyinari dinding kusam, yang sepertinya ikut mengirimkan nasibku. Aku menatap kosong ke arah langit-langit, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Tapi kenyataan terlalu nyata untuk dihindari. Telepon genggamku berdering. Pesan-pesan masuk dari teman-teman kerja. Mereka saling mengeluh. Ada yang marah, ada yang pasrah. Aku hanya membaca tanpa membalas. Sejujurnya saya tidak punya energi lagi untuk berbicara. Di luar kamar, suara tawa anak-anak tetangga kos terdengar riang. Ironis, hidup mereka tampak begitu ringan. Sementara aku, hatiku terasa seberat batu. Aku mulai membandingkan diriku dengan orang lain. Teman-teman sebayaku sudah melangkah jauh. Ada yang menikah, ada yang punya bisnis, ada yang naik jabatan. Sementara aku bahkan kehilangan pijakan untuk sekedar berdiri tegak. Rasa gagal itu menusuk, lebih menyakitkan daripada kehilangan uang, karena yang hancur bukan hanya pekerjaanku, tapi juga rasa percaya diri. Malam semakin larut, dan aku terjatuh tanpa daya. Hanya satu yang bisa kulakukan, menutup mata sambil berdoa lirih. Meski entah kenapa, doa itu terasa seperti terhenti di langit-langit kamar, tidak pernah sampai ke langit yang sebenarnya. Namun justru saat itulah, sebuah hal kecil mulai mengklaim masuk ke dalam hatiku. Pagi itu aku terbangun dengan kepala berat dan mata bengkak. Tapi entah kenapa, ada bisikan halus dalam diri saya. Kamu tidak boleh terus begini. Kata-kata itu muncul begitu saja, seperti suara dari dalam jiwa yang sudah lelah tenggelam dalam kesedihan. Aku duduk, menatap Al-Quran kecil di meja belajarku. Sudah lama aku jarang menyentuhnya. Tangan ini gemetar saat meraihnya. Lalu aku membukanya secara acak. Mataku jatuh pada satu ayat tentang rezeki, tentang bagaimana Allah menjamin hidup setiap hambanya. Air mataku jatuh tanpa bisa tahan. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku merasa Allah masih mau berbicara denganku. Aku menghela napas panjang. Di tengah segala kegagalan, aku sadar, masih ada satu jalan yang belum kucoba sungguh-sungguh. Jalan kembali kepadanya. Sejak saat itu aku menetapkan satu tujuan. Aku harus bangkit. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk membuktikan bahwa rezeki sejati datang dari Allah, bukan semata-mata dari pekerjaan yang bisa hilang kapan saja. Mengetahui jalan ini tidak akan mudah. Aku harus belajar lagi, mencari peluang baru, mungkin dari nol. Tapi kali ini, aku tidak ingin berjalan sendirian. Aku ingin menjadikan Allah sebagai pusat dari setiap langkahku. Dengan hati bergetar, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan memulai perjalanan baru, perjalanan finansial yang tidak hanya mengejar uang, tapi juga keberkahan. Tapi ternyata, langkah pertama dalam perjalanan baru itu jauh lebih sulit dari yang kubayangkan. Aku mulai mencari peluang. Setiap hari kuhabiskan waktu di warung internet, membuka lowongan pekerjaan, membaca artikel bisnis kecil-kecilan, hingga menonton video tentang cara mencari penghasilan halal. Semangatku membara, tapi begitu aku mencoba, kenyataan menamparku dengan keras. Saya mencoba menawarkan jasa desain sederhana yang kupelajari otodidak. Namun tawaranku ditolak secara mentah-mentah. Katanya hasilku terlalu standar, tidak ada yang istimewa. Saya pun mencoba ikut berjualan online, memasarkan barang titipan dari teman. Tapi baru beberapa hari berjalan, barang yang kukirim terlambat sampai, pembeli marah, dan aku malah menanggung kerugian. Setiap kali satu pintu kubuka, rasanya selalu tertutup rapat di wajahku. Aku kembali ke kos dengan wajah tertunduk, langkah berat, dan hati penuh tanya. Apakah aku memang tidak ditakdirkan untuk berhasil? Malam itu, aku menatap catatan kecil di mejaku. Bangkit demi keberkahan. Kata-kata yang kemarin terasa kuat, kini seperti tulisan kosong tanpa makna. Aku menggenggam kepala, merasa lelah. Namun di sela tangis, aku sadar, perjalanan menuju keberkahan memang tidak akan mudah. Mungkin inilah ujiannya. Kesabaran di awal langkah. Namun rupanya, ujian itu tidak hanya datang dari kegagalan usahaku, tapi juga dari orang-orang terdekat. Saat aku pulang ke rumah orang tua, aku mencoba menceritakan bahwa aku ingin merintis jalan baru, mencari rezeki dengan cara yang halal dan penuh keberkahan. Aku berharap mereka mendukung, tapi yang kudengar
justru membuat hatiku runtuh lagi. Ayah memandang dengan wajah kecewa. Kamu ini sudah dewasa, tapi kenapa malah ambil jalan yang tidak pasti? Kenapa tidak cari kerja kantoran saja? Lebih jelas, lebih aman? Ibu ikut menimpali, dengan suara lirih tapi menusuk. Nak, kami takut kamu tidak bisa menghidupi dirimu sendiri, apalagi kalau nanti berkeluarga. Aku membayangkannya, tidak ada kata yang sanggup keluar dari mulutku. Rasanya seperti luka lama disiram garam. Aku tahu mereka tidak ingin menjatuhkanku, tapi kata itu membuatku semakin merasa gagal. Belum cukup di rumah, di luar pun sama saja. Teman-teman lama mulai menjauh. Ada yang mengejek, kok malah jadi kemiskinan ya sekarang. Dulu kelihatan sukses, mereka tertawa, tapi di dalam dadaku, kata-kata itu bergema seperti palu yang menghantam. Malam itu aku kembali ke kamar kos. Aku menutup pintu rapat-rapat, lalu menatap diriku di cermin. Wajahku pucat, mata sayu, seperti orang asing. Aku bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar salah memilih jalan ini? Tapi tepat saat keraguan itu menelanku, ada suara lirih dari hatiku. Bersabarlah, rezeki bukan datang dari manusia, tapi dari Allah. Aku menghela napas panjang. Mungkin seluruh dunia meragukanku, tapi aku tidak boleh menyerah. Karena jika aku menyerah sekarang, berarti aku tidak pernah benar-benar percaya pada janjinya. Namun kepercayaan itu kembali diuji lebih keras dari yang kubayangkan. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Tabunganku semakin menipis. Setiap malam aku menghitung sisa uang receh di dompet, sambil memikirkan bagaimana bisa bertahan sampai akhir bulan. Aku pernah sampai hanya makan dengan nasi dan garam, sekadar mengganjal perut. Rasanya perih, bukan hanya di lidah, tapi juga di hati. Saya benar-benar merasa berada di titik terendah. Suatu malam, aku duduk di lantai kamar. Gelap, sepi, hanya suara kipas angin tua yang berderit. Aku menangis dalam diam, lalu berbisik lirih. Ya Allah, kalau memang jalan ini salah, tunjukkan aku jalan lain. Aku lelah. Aku hampir benar-benar ingin menyerah. Rasanya semua usaha sia-sia. Hingga tiba-tiba, ponselku bergetar. Ada pesan dari seorang teman lama yang sudah lama tak pernah menghubungiku. Pesannya sederhana. Aku lihat kamu lagi coba usaha kecil-kecilan. Aku punya kenalan yang mungkin butuh bantuan. Mau coba aku kenalin? Aku terdiam lama menatap layar. Entah kenapa, pesan singkat itu terasa seperti jawaban, bukan suatu kebetulan. Seakan Allah berkata, jangan berhenti. Aku masih bersamamu. Malam itu, aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena secercah harapan baru yang muncul di saat aku hampir benar-benar jatuh. Aku menghapus air mata, lalu berbisik pada diriku sendiri. Aku tidak boleh berhenti di sini. Aku harus melanjutkan perjalanan ini, apapun yang terjadi. Dengan keyakinan itu, aku pun menyambut kesempatan baru yang ditawarkan temanku. Saya diperkenalkan kepada seorang pengusaha kecil, yang sedang mencari orang untuk membantu mengelola toko online-nya. Tugasnya sederhana, mencatat pesanan Shutterstock dan melayani pembeli. Bukan pekerjaan besar, tapi disinilah cahaya harapan. Hari-hari pertama aku jalani dengan semangat luar biasa. Aku datang lebih awal, mempelajari sistem penjualan, bahkan memberikan ide-ide kecil agar toko lebih rapi. Rasanya seperti menemukan kembali diriku yang dulu, seseorang yang berguna dan punya arti. Aku mulai bisa tersenyum lagi. Bahkan saat menelepon ibu, suaraku lebih tenang. Aku bisa berkata, "Bu, doakan ya, aku sudah mulai bekerja lagi." Aku bisa merasakan nada lega di suara beliau. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa minggu kemudian, masalah muncul. Ada pesanan besar yang harus kuelola, jumlah ratusan barang. Aku berusaha semaksimal mungkin, tapi karena kurang pengalaman, aku salah mencatat data. Barang terkirim ke alamat yang salah. Kerugian besar pun terjadi. Sang pemilik toko marah, dan saya tidak bisa membela diri. Wajahnya dingin saat berkata, "Maaf, saya tidak bisa melanjutkan kerjasama Anda. Kesalahan ini terlalu fatal." Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada saat aku di PHK dulu. Karena kali ini, aku bukan hanya kehilangan pekerjaan. Aku kehilangan kepercayaan yang baru saja kudapat. Malam itu, aku kembali ke kos dengan langkah gontai. Aku menutup pintu, lalu terjatuh di lantai. Tangisku pecah tanpa bisa tahan. Ya Allah, kenapa setiap aku bangkit, aku selalu jatuh lagi? Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tidak layak. Aku merasa tidak layak, bahkan untuk sekedar bermimpi lagi. Hari-hari setelah itu berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku bangun pagi tanpa semangat, hanya menatap langit-langit kamar dengan mata kosong. Makan pun sering tak terasa, seolah lidahku kehilangan rasa. Setiap kali membuka media sosial dan melihat keberhasilan orang lain, dadaku semakin sesak. Teman-teman sebayaku semakin jauh melesat,
sementara aku terjebak di titik paling rendah. Bayangan masa depan yang dulu cerah kini tampak seperti kabut pekat yang menelan segalanya. Aku mulai meremehkan diriku sendiri. Mungkin benar aku bukan siapa-siapa. Mungkin aku memang ditakdirkan gagal. Kata-kata itu terus bergema di kepalaku, semakin tenggelam dalam keputusasaan. Namun di tengah gelap itu, ada sesuatu yang membuatku berhenti sejenak. Malam itu, setelah lama tak salat dengan khusyuk, saya mencoba menundukkan kepala lebih lama. Air mata menetes di sajadah. Aku tidak berdoa panjang. Hanya satu kalimat, "Ya Allah, jangan biarkan aku hilang arah." Entah bagaimana kalimat sederhana itu menghadirkan rasa damai yang sudah lama hilang. Dadaku terasa sedikit lebih lapang. Meski masalahku belum berubah. Aku sadar, mungkin inilah titik balik yang sebenarnya. Aku bisa kehilangan pekerjaan, uang, bahkan kepercayaan orang lain. Tapi aku tidak boleh kehilangan iman. Karena tanpa itu, aku benar-benar tak punya apa-apa lagi. Dan disitulah aku menyadari, aku harus mengambil keputusan. Meski itu terasa menakutkan. Aku duduk lama di depan meja kecil di kamar kos, menatap secari kertas kosong. Pena dibiarkan bergetar. Karena aku tahu, tulisan pertama di kertas ini akan menentukan jalan seumur hidup selanjutnya. Selama ini aku hanya setengah-setengah, mencoba banyak hal, tapi selalu dengan rasa takut gagal, dan hasilnya, aku memang terus gagal. Malam itu aku berkata pada diriku sendiri, sudah cukup. Jika aku terus ragu, aku tidak akan pernah maju. Saya menuliskan satu kalimat besar di kertas itu. Membangun usaha kecil dengan penuh keberkahan. Itu bukan sekedar ide, itu sumpah. Aku ingin hidup dari sesuatu yang halal, sederhana, tapi membawa manfaat, meski risikonya besar. Uang tabunganku memang hampir habis, tapi masih ada sisa sedikit. Dengan itu, saya bisa membeli peralatan seadanya untuk memulai usaha makanan kecil-kecilan. Bukan bisnis besar, bukan jalan instan, tapi satu-satunya pilihan terakhir yang masih mungkin kulakukan. Ketakutan langsung menyergap. Bagaimana kalau gagal lagi? Bagaimana kalau aku kembali dipermalukan? Bagaimana kalau semua orang benar bahwa aku hanya mimpi kosong? Tapi malam itu aku menatap sajadahku. Ya Allah, kalau ini jalan yang Kau ridhoi, kuatkan aku. Kalau ini salah, tutupkan pintu sebelum aku melangkah terlalu jauh. Tanganku mengepal, dadaku bergetar. Aku tahu, kali ini aku tidak bisa mundur lagi. Esok hari, kehidupan akan benar-benar berubah. Dan benar saja, esok hari itu menjadi awal dari babak baru yang penuh ketegangan. Dengan sisa uang tabungan, saya membeli bahan-bahan sederhana. Tepung, minyak, gula, serta beberapa wadah plastik. Saya memutuskan membuat kue-kue kecil untuk dijual di sekitar kos dan warung dekat kampus. Rasanya seperti perjudian, karena kalau dagangan ini tidak laku, maka benar-benar tidak ada lagi yang tersisa. Hari pertama, aku membawa kue-kue itu dengan tangan bergetar. Aku mengetuk satu persatu warung, menawarkan dengan senyuman yang kupaksakan. Sebagian menolak, tapi beberapa mau mencoba. Dan saat satu warung pertama berkata, "Oke, taruh saja di sini, nanti saya bantu jualkan." Hatiku hampir meledak oleh rasa syukur. Hari-hari berikutnya, sedikit demi sedikit daganganku mulai dikenal. Saya bahkan mendapat pelanggan tetap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya bisa menghela napas lega. Aku tersenyum tulus, merasa usaha kecilku benar-benar diberkahi. Namun badai itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Suatu sore, ketika aku baru saja selesai mengantarkan pesanan, hujan deras mengguyur kota. Jalanan macet, motorku mogok, dan sebagian kue basah terkena air. Pesanan yang seharusnya jadi keuntungan besar, malah hancur berantakan. Pembeli marah, menolak membayar, bahkan ada yang menuduhku tidak profesional. Aku pulang dengan tubuh kuyup, wajah tertunduk, dan dagangan rusak di tangan. Air hujan bercampur dengan air mata yang mengalir deras di pipiku. Di depan pintu kamar kos, aku jatuh terduduk, gemetar. Ya Allah, apakah aku harus jatuh lagi? Apakah aku memang tidak pantas untuk berhasil? Malam itu aku merasa berada di ujung jurang. Sisa uang habis, pelanggan kecewa, semangatku hampir padam. Dan untuk pertama kalinya sejak saya memulai usaha ini, saya benar-benar mempertimbangkan untuk menyerah. Aku duduk di lantai kamar kos yang dingin, dikelilingi kotak kue basah yang sudah tak bisa dijual. Kepalaku menunduk, mataku merah, dan napasku terengah-engah. Dalam hati aku memeluk lirih, sudah cukup. Aku tidak sanggup lagi. Tapi tiba-tiba, mataku tertumbuk pada selembar kertas yang menempel di dinding. Kertas yang kutulis beberapa minggu lalu. Dengan tulisan besar, membangun usaha kecil dengan penuh keberkahan. Aku memandang lama, hingga air mataku kembali jatuh. Aku teringat malam ketika aku menuliskan kalimat itu. Malam ketika aku berjanji pada Allah untuk tidak lagi setengah-setengah. Aku teringat pada doa ibu,
pada mengecewakan ayah, pada semua persahabatan teman-teman. Kalau aku menyerah sekarang, bukankah semuanya akan menjadi nyata? Bukankah aku benar-benar akan membuktikan bahwa mereka benar? Bahwa aku hanyalah pecundang? Aku mengusap wajahku dengan kedua tangan. Dengan suara bergetar, aku berbisik, "Ya Allah, Engkau saksinya, aku akan bangkit lagi. Meski sakit, meski gagal berkali-kali, aku tidak akan mundur. Aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu." Malam itu, alih-alih menyerah, aku menyalakan lilin kecil di meja. Dengan tangan yang masih gemetar, aku mulai menghitung ulang, menyusun strategi, mencari cara bagaimana besok aku bisa memperbaiki semuanya. Gelap memang masih mengelilingiku, tapi kali ini, aku memilih untuk menyalakan cahaya kecil itu, meski hanya secercah. Keesokan paginya, dengan wajah masih letih, aku kembali membuat kue. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak lagi terburu-buru. Aku belajar dari kesalahan, membungkus lebih rapat, menyiapkan plastik tambahan agar tak mudah basah, bahkan menyisihkan sedikit uang untuk membeli kotak karton sederhana. Aku tahu, modal sudah hampir habis. Setiap bahan yang saya gunakan berarti taruhan besar. Jika dagangan ini tidak laku, maka benar-benar tidak ada lagi yang tersisa. Dengan penuh keraguan tapi juga keyakinan, aku kembali mengetuk warung-warung. Sebagian menolak karena kejadian kemarin masih membekas. Tapi aku menunduk, meminta maaf dengan tulus, lalu berjanji akan memperbaiki semuanya. Ada yang akhirnya luluh, ada yang masih menutup pintu. Hari itu aku pulang dengan kantong yang tidak terlalu penuh, tapi ada secercah harapan. Beberapa kue habis terjual. Itu mungkin terlihat kecil bagi orang lain, tapi dibawa. Itu bukti bahwa Allah masih membuka jalan. Malamnya aku mencatat pemasukan dengan teliti. Angka-angka di buku catatan memang belum cukup. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa hampa. Ada rasa damai yang sulit kujelaskan. Seolah setiap rupiah yang masuk membawa keberkahan. Aku mulai sadar. Mungkin inilah bedanya. Dulu aku selalu mengejar jumlah besar. Tapi sekarang, aku belajar menghargai langkah kecil. Karena keberkahan tidak selalu datang dari angka yang tinggi, melainkan dari hati yang ikhlas dan usaha yang jujur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum sebelum tidur. Senyum Castle, tapi penuh keyakinan bahwa esok akan lebih baik. Dan ternyata, keyakinan kecil itu benar-benar mengubah segalanya. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan disiplin. Setiap subuh aku sudah bangun, menyalakan kompor, mencampur adonan, dan membungkus kue dengan hati-hati. Aku bahkan mulai menambahkan doa di setiap langkah. Berharap setiap kue yang kubuat tidak hanya mengenyangkan, tapi juga membawa berkah bagi yang luas. Perlahan tapi pasti, warung-warung yang dulu menolak, mulai membuka pintu kembali. Ada yang berkata, "Sekarang kuemu lebih rapi ya. Enak juga rasanya." Kata-kata sederhana itu membuat dadaku hangat. Kabar pun menyebar dari mulut ke mulut. Beberapa siswa mulai memesan untuk acara kecil. Bahkan ada tetangga yang memintaku menyediakan kue untuk arisan. Aku terjit, tapi juga bahagia. Daganganku yang dulu dianggap remeh, kini mulai dicari orang. Aku masih ingat malam ketika aku menelpon ibu. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Bu, dokhan aku ya." Alhamdulillah, kuenya mulai laku. Di seberang telepon, aku mendengar suara tangis beliau yang penuh haru. "Nak, ibu selalu percaya, asal kamu jujur dan sabar, Allah pasti bukakan jalan." Kata-kata itu menusuk langsung ke dalam hatiku. Semua rasa sakit, semua kegagalan, semua kini seolah terbayar oleh satu hal. Aku masih diberi kesempatan untuk bangkit. Malam itu aku kembali menatap catatan kecil di dinding. Tulisan membangun usaha kecil dengan penuh keberkahan. Kini tidak lagi sekedar janji. Itu sekarang, hidupku. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya, aku benar-benar sedang berjalan di jalan yang Allah ridho. Keyakinan itu membuatku menoleh ke belakang, melihat seluruh perjalanan panjang yang telah kulewati. Aku teringat saat pertama kali kehilangan pekerjaan. Dunia seolah runtuh, harapan serasa padam. Aku tak tahu harus kemana, tak tahu harus bagaimana. Semua terasa gelap. Namun, di titik terendah itulah, aku menemukan sesuatu yang tak pernah kupahami sebelumnya. Bahwa ujian bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Andai dulu aku tidak dipecat, mungkin aku tidak pernah tahu rasanya bergantung sepenuhnya pada Allah. Andai saya tidak dihina, mungkin saya tidak pernah belajar arti sabar dan keteguhan hati. Andai aku tidak gagal berkali-kali, mungkin aku tidak pernah belajar bagaimana bangkit dengan cara yang lebih baik. Aku menatapnya sendiri. Tangan yang dulu gemetar karena cemas, kini penuh bekas adonan dan tepung, tapi juga penuh harapan. Dari tangan inilah aku belajar mencari nafkah,
dengan cara halal, meski sederhana. Aku sadar, rezeki bukanlah soal besar atau kecil, tapi soal berkah. Bukan soal berapa banyak yang kumiliki, tapi sejauh mana itu membuat lebih dekat dengannya. Dan malam itu, di kamar sederhana, aku menangis bukan karena kecewa, melainkan karena rasa syukur yang meluap-luap. Aku berbisik lirih, "Ya Allah, terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkanku." Aku memikirkan betapa banyak waktu yang dulu terbuang hanya karena sibuk mengejar gengsi. Saya ingin dipuji orang, ingin terlihat sukses, ingin dihormati karena jabatan dan harta. Aku lupa, semua itu hanyalah titipan yang bisa hilang kapan saja. Ketika semua direnggut dariku, baru aku sadar, yang benar-benar tersisa hanyalah hubungan dengan Allah. Dan ternyata, itulah yang seharusnya paling utama. Saya ingin orang-orang tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir, kehilangan bukan berarti selesai. Justru kadang itu cara Allah mengingatkan kita agar kembali di jalannya. Kini, setiap rupiah yang didapat dari berjualan kue, terasa begitu berarti. Bukan karena jumlahnya, tapi karena saya tahu itu halal, bersih, dan penuh doa. Rezeki kecil yang jujur, lebih menenangkan daripada berlimpah, tapi penuh kegelisahan. Aku juga belajar untuk tidak meremehkan langkah kecil. Sebab, dari satu kue yang dibuat dengan ikhlas, Allah bisa membuka pintu-pintu rezeki yang tak pernah saya bayangkan. Dan yang paling penting, aku belajar. Kesuksesan sejati bukan ketika aku memuji manusia, melainkan ketika aku bisa membuat Allah ridha, dan dari situlah aku akhirnya mengerti. Perjalanan hidupku bukanlah tentang kehilangan, melainkan tentang menemukan. Aku kehilangan pekerjaan, tapi aku menemukan jalan rezeki yang lebih halal. Aku kehilangan pujian manusia, tapi aku menemukan doa-doa yang lebih tulus. Aku kehilangan rasa sombong dalam hati, tapi aku menemukan ketenangan yang tak ternilai. Semua itu membuatku yakin bahwa dalam setiap kehilangan ada rahasia kebaikan. Dalam setiap mata air ada doa yang diangkat tinggi oleh malaikat. Dan dalam setiap kegagalan ada pintu baru yang Allah siapkan. Kini aku tak lagi bertanya, kenapa aku harus jatuh? Aku lebih sering berkata, Alhamdulillah, aku pernah jatuh, karena dari sanalah aku belajar berdiri dengan cara yang benar. Kepada siapapun yang mendengar kisah ini, saya ingin berpesan, jangan pernah takut kehilangan. Jangan pernah merasa hidupmu berakhir hanya karena kegagalan. Selama kita mau berpegang pada Allah, selalu ada jalan untuk bangkit dan persahabatan. Yang kita kejar bukanlah harta yang fana, melainkan berkah yang abadi. Karena sejatinya, rezeki bukan sekadar angka, melainkan rasa cukup, ketenangan hati, dan ridha dari Sang Pencipta. Maka, jika hari ini kamu sedang berada di titik terendah, jangan menyerah. Barangkali, itu adalah cara Allah menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih indah.